tali persaudaraan kita. Pelan-pelan saja, cepat ya. Selamat Hari Ibu untuk Bu Budi, dari setelah ibunya. Berakhir pernah bekerja dari kegiatan dan bisa menentukan kesuksesan putra putrinya. Dan selamat belajar bisa bertemu dengan Ibu Budi Wayu dan kita semua melanjutkan perjuangannya untuk memajukan kalian hari ini. Ya, semuanya masuk semua ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Semua ya. Anak-anakku semuanya, kita kali ini sudah memasuki semester 2. Nah, untuk itu kita punya pembelajaran yang baru. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki di dalam kelas. Maka dari itu kita akan coba untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan itu adalah persetujuan. Jadi anak-anak punya keinginan apa, itu nanti untuk yang ada di kelas itu bisa ditulis, kemudian akan digambar di depan yang nantinya akan kita buat menjadi kesepakatan kelas. Pak Guru akan membagikan kepada anak-anak semuanya kertas, dan nanti kalian tulis di kertas itu hal apa yang ingin kalian dijadikan. Semuanya nulis ya. Waktu. Menjaga kebersihan. Terus sama dua ini. Dan ini disiplin. ya. Untuk kesepakatan kelas sudah kalian tulis yang ada di kertas yang sudah dibagikan oleh Pak Guru, sudah kalian tulis semua ya. Setelah itu nanti di depan sini akan Pak Guru akan menulis, kemudian nanti bisa ditambah satu persatu. Ya. Untuk hasil tulisan kalian bisa kalian tempelkan satu-satu sesuai dengan nomor absennya. Nia, sini dulu. Orang itu. Alvin. Tiga. Ini dok. Anak-anak semuanya, kalian tadi sudah membuat tulisan yang kita tempel, yaitu 9 menit, dan isinya adalah yang pertama itu adalah dari Tia, itu menjaga kebersihan. Kemudian dari Alvin datang tepat waktu, Nia disiplin, kemudian saling menghormati, menjaga kebersihan lagi.
kemudian rukun, dan juga menjaga kebersihan bersama. Ini sudah kita sepakati. Kita berharap bahwa dengan kesepakatan kelas ini bahwa kita sendiri atau kalian yang sudah menulis sudah kita sepakati, nanti akan kita jadikan kesepakatan kelas bersama dan kita apa? Kesepakatan ke. Oh iya Nak Kia, gimana tadi untuk kesepakatan kelasnya? Apa saja bisa disebutkan? Tidak berbicara sendiri ketika pelajaran. Ya. Masuk tepat waktu, saling menghargai, berpakaian rapi, membuang sampah di tempat sampah. Nanti kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak itu yang saya hormati, Bapak Ibu serta pemimpin dan jurnalis pendidikan bahasa, yaitu tema kita kali ini adalah membangun budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan calon guru gerak yang masih tugas yang awal. Jadi perjalanan saya masih panjang, 9 bulan ke depan, dan ini masih 2 bulan praktis seperempat. Jadi doakan saya bisa kuat untuk menjalaninya. Dan di waktu yang akan datang mungkin ada gelombang berikutnya ketika protokol menjadi dasar bergerak berikutnya bisa untuk mengikutinya. Ya, kembali Bapak Ibu semuanya, untuk tema hari ini yaitu membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif itu adalah budaya yang kalau kita bicara budaya positif berarti budaya yang baik, itu pasti Bapak Ibu akan sudah bisa terbayang bagaimana ya budaya positif di sekolah itu maksudnya yang bagaimana. Sebenarnya banyak sekali dan ini sudah kita lakukan, tapi kadang kalau kita mencari kekurangan dan ingin bagaimana kekurangan itu, nanti kita tidak akan ketemu karena kita akan fokus ke kekurangan dan kesalahan. Jadi kita kali ini adalah untuk fokus budaya positif atau ekosistem positif. Jadi maksudnya ekosistem itu adalah lingkungan. Guru atau kita itu kita umpamakan adalah sebagai petani. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah mempunyai, bukan anak-anak itu adalah suatu kertas kosong yang terserah kita mau mengisi apa. Ternyata tidak seperti itu. Mungkin sesuatu yang baru yang saya tahu bahwa ternyata sudah ada, mereka itu sudah mempunyai suatu sumber dari air, dan kita tugas kita kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin penggambarannya lebih lengkap akan di belakang. Jadi di sini ada makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin terdiri dari murid-murid Sokrates dan Plato pada saat itu. Kemudian disiplin diri membuat orang memiliki potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Langsung saja karena masih panjang, teori motivasi perilaku manusia. Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia itu sebenarnya atau kita itu ada di belakang. Jadi menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Haji Dewantoro, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Ini sesuai dengan filosofi Ki Haji Dewantoro. Jadi kalau kita buat seperti diagram ini ya, ada budaya positif itu lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Budaya positif itu ada yang paling di lingkaran yang paling luar, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas. Selanjutnya
keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini yang membedakan adalah antara keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kali ini kita buat menjadi kesempatan menggerakkan sesuatu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa peraturan kelas itu anak itu cenderung seperti dipaksa ya. Kalau keyakinan itu keyakinan yang kita buat bersama dengan siswa, kemudian kita sepakati bersama. Itu nanti hasilnya kemungkinan kita juga harus yakin, tidak kemungkinan ya kita juga yakin bahwa kalau kesepakatan atau kesepakatannya adalah ini kita buat bersama dengan anak-anak ya. Jadi ketika kita awal masuk pertama kali atau awal semester itu seperti yang kemarin saya coba untuk kelas 2 itu juga ketika masuk di semester yang kedua itu kita suruh anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Mereka tulis satu persatu. Misalkan yang pertama adalah datang tepat waktu, yang kedua menjaga kebersihan sekolah, yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan yang terakhir aktif dalam pembelajaran. Oh iya, masih ada satu lagi yaitu tertib. Ini adalah ditulis oleh anak-anak sendiri. Jadi kita coba mengarahkan saja dan membetulkan bahasanya. Kesepakatan ini setelah ditulis anak-anak itu akan kita tempel ke depan, kemudian akan kita bacakan dan anak-anak juga akan membaca. Jadi kesepakatan ini adalah hasil dari mereka sendiri, mereka bersama. Jadi ketika ini peraturan keyakinan atau kebajikan yang dituju selalu kembalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ini adalah peraturan-peraturan dilarang ya, seperti itu ya. Gunakan masker, jangan berhenti di kelas atau koridor. Itu adalah peraturan. Kemudian keyakinan atau kelas yang dituju adalah tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain lagi, kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, keselamatan, dan bawa sendiri juga. Kemudian yang ini mungkin saya juga masih sulit untuk memahami, dihukum oleh penghargaan. Mungkin ada yang tahu ataupun terbesit tentang kalau ada di sini tulisan dihukum oleh penghargaan, itu maksudnya kalau pakai seperti ini bagaimana? Jadi dihukum oleh penghargaan ini sebenarnya saya juga belum bisa untuk menerapkan, untuk mencoba mencari bagaimana. Di sini itu teorinya adalah seperti ini. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Maksudnya begini. Contohnya adalah ketika ada ranking kelas ya. Ranking kelas itu penghargaan itu memang untuk anak yang berprestasi, yang nilainya bagus, itu akan bersemangat. Tetapi itu akan menghukum anak yang tidak merasa atau tidak mendapatkan peringkat ya. Jadi mereka juga akan penghargaan. Ketika anak tersebut itu keluar dari peringkat 3 besar atau nilainya merasa itu kalah, itu juga akan putus asa. Maksudnya merasa bahwa saya motivasinya untuk belajar itu karena mendapatkan penghargaan. Jadi yang sebenarnya esensinya bukan ini, bahwa kita itu menanamkan kepada anak bahwa menyadarkan bahwa mereka itu belajar
maupun berbuat disiplin itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi bukan kita di dalam pendidikan guru pembela tersebut. Nah ini, jadi misalnya seperti ini, ini ada tindakan guru atau tindakan kita, contohkan tindakan guru misalkan mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini ada dua. Yang pertama itu hukuman atau konsekuensi. Jadi jenisnya itu ada dua. Ini termasuk apa ya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ketika siswa terlambat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bisa saja menjadi konsekuensi ya, karena kalau ini hukuman ya. Kalau yang lari ini ketika pelajaran olahraga ini bisa saja kan sebagai pemanasan. Ini yang membedakan adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau hukuman ini, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau konsekuensi adalah bisa menjadi stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kelihatannya lebih cocok kita terapkan itu dengan konsekuensi. Ini yang kedua yaitu tentang kebutuhan. Setiap orang itu mempunyai ini ya, 5 kebutuhan dasar, yaitu cinta dan juga kebebasan. Kita semua juga seperti itu ya. Jadi siapa yang di sini yang tidak butuh cinta kasih, Burida? Setiap orang punya kesenangan ya. Kebutuhan menjadi kebutuhan. Kemudian survive, kita juga butuh survive. Kemudian penguasaan, kita juga butuh penguasaan dan juga kebebasan. Kita juga butuh pada saat-saat tertentu juga butuh kebebasan. Dan ini berlaku kepada siapa saja, termasuk pada siswa atau anak didik kita. Jadi ada anak yang mungkin sering mengkari kancanya atau sering berbuat lisan, itu mungkin mereka butuh kebebasan. Jadi kita akan lebih jauh lagi untuk memahami bagaimana kebutuhan. Misalnya seperti ini, karena anak-anak kita itu sudah ada bawaan keibuan, jadi lebih dekat dengan siswa. Biasanya seperti itu. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu, kalau dulu saya menghukum, kalau istilah yang kita ada restitusi. Jadi perbedaannya adalah kalau menghukum itu bisa mematikan karakter ya, ataupun anak sadar. Kalau restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memberikan semangat dan juga solusi. Gitu. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak harus ya, tawaran itu kan bisa iya, bisa tidak, bisa terima, bisa tidak. Kemudian restitusi menuntut kebutuhan pokok 5, kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia tadi, mencari kebutuhan. Sebenarnya apa tuh yang membuat kamu seperti ini? Seperti itu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi
Jadi tidak dari barang, tapi fokusnya pada karakter yang dibentuk. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu tidak menyalahkan anak ya, tidak menyalahkan. Dan setelah itu kita akan tanya lagi bagaimana dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, itu tentunya mereka juga akan merasa bahwa perbuatannya yang itu tidak sesuai. Akhirnya bagaimana cara untuk memperbaikinya? Mungkin dengan solusinya adalah menyalahkan banker, kemudian tidak mengurangi bangun atau tidurnya lebih malam. Kemudian restitusi kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi menghindari apa ya? Kalau pengkotak-kotakan ya, jadi di dalam satu kelas itu biasanya kalau lebih agak anak lebih besar itu biasanya bisa ngegrup ya. Jadi ini dikembalikan pada kelompoknya lagi, bisa membaur lagi. Jadi sekat yang sudah terbuat itu jangan diperlebar, tapi malah kita hilangkan sehingga menjadi satu kelompok lagi. Kemudian seperti ini ya. Restitusi segitiga restitusi itu teorinya seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi yang seperti apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya, kemudian kamu tentu punya satu alasan. Itu tadi adalah uraian tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas serta restitusi dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Semoga dengan teori-teori tersebut menambah hasanah keilmuan kita dan juga banyak di setiap kelas, karena kelas kita itu akan berlanjut mulai dari 1 kelas 6 itu selalu terhubung terkoneksi, karena nanti setelah kelas 1 akan naik kelas 2 itu mungkin sangat bermanfaat atau bisa menjadikan kita acuan bagaimana mengenal atau karakter setiap peserta didik kita. Jadi sangat membantu kalau kita sering melakukan refleksi bersama. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sesi berikutnya kita akan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan hal penyelesaian yang dilakukan oleh Pak Joko, saya menyadari bahwa kekurangan saya dan saya akan lebih baik untuk kedepannya.